ngabuburit pasti gak jauh-jauh dari takjil. Biasanya nyarinya sih yang manis-manis, kayak kolak, cendol, atau puding. Nah, kalau puding yang satu ini, ada yang suka nggak? Wah, cantik ya. Ini namanya egg puding. Sesuai namanya, puding ini ada di dalam cangkang telur. Jenisnya adalah puding custard. Itu loh, puding yang terkenal dengan teksturnya yang lembut. Bikinnya gampang kok. Pertama, kita bersihkan cangkang telurnya dulu ya. Pastikan kulit luar telurnya dicuci bersih, hingga kotoran yang biasa menempel pada telur ayam hilang. Nah, ini nih yang paling seru, melepas bagian atas cangkang telur. Susah-susah gampang sih kalau kata Unyil. Lubangi dengan alat bernama egg cutter ini. Harus hati-hati ya, kalau menariknya terlalu kencang, yang ada telurnya malah pecah. Kalau kulit bagian atas cangkang nggak terpotong sempurna, potong secara manual menggunakan cutter ya. Oke, sip. Telur sudah dikosongkan. Waktunya mencuci bagian dalam cangkang telurnya. Kemudian isi dengan air panas dan rendam selama 10 menit. Tujuannya untuk memastikan mematikan bakteri dan menghilangkan bau amis khas telur. Sekarang waktunya membuat puding custardnya nih. Bahan-bahannya ada kuning telur, tepung maizena, agar-agar, gula pasir, susu cair, dan esens pasta. Bikin puding rasa durian dulu ya. Daging buah durian di blender sampai halus. Untuk membuat egg puding, adonannya ada 2 nih. Aduk gula dan tepung maizena di wadah pertama sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan susu cair. Aduk-aduk, lanjut tambahkan esens atau pasta durian untuk menambah aroma dan rasa durian pada egg puding. 1 kuning telur biasanya bisa untuk membuat 10 egg puding. Setelah itu, di wadah kedua telur, tepung maizena dan susu cair diaduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan durian yang sudah di blender tadi. Adonan ini berfungsi untuk mengentalkan adonan puding. Untuk mendapatkan tekstur khas ala puding custard, adonan di wadah kedua disaring hingga hanya tersisa ampasnya saja. Saring-saring. Nah, adonan kedua akan dicampur, terus masak deh. Nggak boleh berhenti loh ya, biar adonan pudingnya nggak gosong. Wah, memang butuh perjuangan ya untuk membuat puding custard yang super lembut ini. Kalau adonan puding sudah masak, tinggal diisikan deh ke dalam cangkang telur yang sudah steril. Pakai alat bantu ini ya, biar lebih gampang. Ayo Brian, Raffi dan Ano, bantuin kakaknya dong. Tapi hati-hati ya, jangan sampai tumpah. Kan sayang. Ada rasa durian, ada juga rasa green tea, stroberi, coklat, dan talas. Wih, kalau disatuin gini, jadinya cantik ya, warna-warni. Mantep banget nih buat takjil berbuka puasa. Soalnya puding mengandung energi dan protein yang bakal cepat mengembalikan tenaga kita setelah belasan jam berpuasa. Oh iya, kalau sudah di packing dalam kotak mika begini, egg puding juga cocok nih dijadikan hantaran spesial buat lebaran. Iya nggak? Cur, cur. Wih, jelly karamelnya diisi ke cup-cup imut ini. Waduh, serasa di surganya jelly deh. Siapa sih yang gak ngiler lihat jajanan kenyal yang satu ini? Jelly pertama kali diperkenalkan di Jepang sejak 350 tahun yang lalu oleh para pendatang dari Tiongkok. Karena rasanya enak, makanan ini banyak disukai dan terus menyebar luas. Nah, mumpung lagi di negeri Sakura nih, Unyil mau mampir ke wilayah prefektur Miyagi dulu, tempat pabrik jelly terbesar yang ada di Jepang. Di sini, jajanan jelly diproduksi dengan mesin-mesin berteknologi tinggi. Wih, come on, kita ketemuan sama si kenyal dari Jepang. Oke, kita mulai proses mixing atau pencampurannya. Cara membuat grape jelly ternyata cukup mudah loh. Larutkan terlebih dahulu bahan bakunya. Bahan baku terdiri dari tepung jelly, pengemulsi, dan stabilizer atau penstabil jelly yang sudah tercampur menjadi satu. Masukkan sedikit-sedikit ya, agar tidak menggumpal.
Campur menggunakan air dengan suhu ruangan agar adonan tidak cepat membeku. Sip, baru deh campurkan pewarna dan perasa buahnya. Menggunakan pewarna ungu karena dessert yang dibuat adalah rasa grape jelly. Tenang, pewarna dan perasa buahnya aman kok untuk makanan. Nah, bahan-bahan yang sudah masuk akan tercampur menjadi satu. Uniknya, adonan akan tersedot melalui pipa besi yang akan memasaknya langsung dengan suhu panas. Wih, keren kan? Adonan langsung deh terkirim ke ruang filling atau pengisian. Kemas grape jelly ke dalam cup mini berukuran 70 gram. Sebelumnya bersihkan cup terlebih dahulu dengan cara memvakumnya. Lalu mesin akan otomatis mengisi sesuai takaran. Jadi nggak usah takut kepenuhan, apalagi kekurangan deh. Mesin filling ini mampu mencetak sebanyak 6.000 cup jelly per 1 jamnya loh. Hebat! Oke, lanjut lagi nih. Mesin filling akan langsung menutup cup-cup yang sudah terisi jelly agar jelly tidak terkontaminasi atau tercemar oleh bakteri. By the way, kalian tahu nggak apa saja manfaatnya makan jelly? Unyil kasih tahu bocorannya nih. Asam amino yang terkandung dalam jelly sangat bagus loh untuk kulit karena dapat mencegah penuaan dini. Jelly juga kaya akan karbohidrat dan vitamin B yang berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Dapat juga mengurangi kolesterol jahat dan mencegah resiko penyakit jantung. Wih, mantap kan? Sebelum menuju pengemasan, semua kemasan jelly harus melewati metal detektor terlebih dahulu untuk memastikan tidak mengandung partikel besi atau sejenisnya. Selain grape jelly, masih ada varian lainnya nih. Salah satunya adalah puding karamel. Proses pembuatannya sama seperti membuat grape jelly kok. Lengkap dengan saus karamel, membuat rasanya semakin mantap. Setelah cup terisi adonan puding, baru deh saus karamelnya dituang. Karamel akan mengendap pada bagian bawah cup karena memiliki kandungan yang lebih berat. Karena mengandung susu, puding karamel harus melewati pendinginan awal agar kandungan susunya tidak rusak. Wih, banyak banget kan puding karamelnya. Unyil serasa di surga puding nih. Dengan mesin besar ini, bagian bawah cup akan terendam dengan air dingin. Cup akan terendam dalam suhu 10 derajat Celcius selama 40 menit. Saatnya pengemasan. Cukup menggunakan alas karton dan setiap kemasan berisikan 3 cup jelly. Terakhir, kemas deh dengan plastik. Pengemasan dengan plastik membantu agar jelly cepat membeku karena dapat menyerap suhu dingin lebih cepat. Selanjutnya, jelly siap masuk ke ruangan pendingin. Untuk membekukannya, membutuhkan waktu 1 hari dengan suhu 0 derajat Celcius. Dingin banget tuh. Nah, untuk memastikan kualitas jelly-nya sesuai dengan standar produksi, harus melalui tes terlebih dahulu. Quality control ini untuk mengecek tingkat kekenyalan jelly, apakah mudah hancur atau terlalu keras. Tingkat kemanisannya juga dicek untuk memastikan kadar gulanya tidak terlalu tinggi.